Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Taufik Huda, Rob Latifadul Milah, serta saya sendiri Zulfin Indiatani akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah pengelolaan pendidikan, yakni mengenai bab materi supervisi pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam kehidupan. Seperti yang tertuang dalam cita-cita bangsa Indonesia, yakni dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari pendidikan tersebut, diadakannya 3 pihak yang harus berkontribusi, yakni tenaga kependidikan, tenaga pendidik atau guru, serta peserta didik, yang saling berkontribusi satu sama lain. Rumusan masalah dalam makalah yang disampaikan materi ini ialah bagaimana supervisi dalam pendidikan. Yang kedua, apa saja fungsi dan peranan supervisi dalam pendidikan. Yang ketiga, bagaimana teknik supervisi dalam pendidikan. Serta yang keempat ialah bagaimana standar dari supervisi dalam pendidikan. Tujuan dari makalah ini ialah yang pertama menjelaskan mengenai definisi dan makna supervisi pendidikan. Yang kedua, menganalisis fungsi dan peranan supervisi pendidikan, dan yang ketiga, menjelaskan teknik dan standar dari supervisi pendidikan sekolah ataupun madrasah. Definisi dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berasal dari 2 kata, yang pertama supervisi dan yang kedua ialah pendidikan. Supervisi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, dan ataupun penyediaan. Sedangkan menurut Kimball Willis merumuskan bahwa supervisi ialah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Sedangkan menurut McNary, supervisi ialah prosedur memberi arah serta mengadakan penilaian secara kritis terhadap proses pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan ialah pelayanan yang disediakan oleh pemimpin untuk membantu para guru ataupun tenaga pendidik agar semakin cakap dan meningkatkan efektivitas proses mengajar di sekolah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Selanjutnya ialah fungsi dari supervisi pendidikan. Terdapat 3 fungsi utama. Yang pertama ialah sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Dan yang ketiga ialah sebagai kegiatan dalam hal untuk kepemimpinan dan bimbingan. Adapun menurut Suharismi Arikunto dan Nadirin, bahwa fungsi supervisi pendidikan itu yang pertama fungsi peningkatan mutu pembelajaran. Yang kedua ialah fungsi memicu unsur yang berfungsi sebagai alat penggerak terjadinya perubahan menuju kepada yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga ialah fungsi membina dan memimpin. Sedangkan menurut Nadirin sendiri bahwa fungsi supervisi ialah upaya yang dilakukan oleh supervisor dalam rangka membina para guru agar kualitas proses pembelajaran dan hasilnya meningkat, serta mengupayakan agar guru lebih meningkatkan kinerja sesuai dengan profesi yang diembannya. Fungsi dari supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian, kedua, penilaian, dan yang ketiga, perbaikan, dan terakhir keempat, peningkatan. Apa sih fungsi dari supervisi dalam penelitian? Yaitu proses dari penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Pertama adalah perumusan masalah yang akan diteliti. Kedua, pengumpulan data. Ketiga, pengolahan data. Dan yang terakhir adalah konklusi hasil penelitian. Penilaian. Supervisi dalam hal ini adalah mengevaluasi aspek-aspek positif dan negatif guna menemukan hambatan-hambatan yang mengembangkan kemajuan yang telah ada. Perbaikan. Supervisi dalam hal ini mengawasi keadaan umum, situasi dalam pendidikan,
Jika belum baik atau belum memuaskan, maka akan segera diperbaiki. Dan yang terakhir, keempat, peningkatan. Peningkatan di sini supervisor meningkatkan segala sesuatu yang telah baik dan mengembangkan agar lebih maju lagi. Jadi, fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas mengajar dan peningkatan kualitas pengajaran. Peran supervisi di dalam supervisi pendidikan yang pertama ialah membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru membimbing pengalaman belajar murid-murid. Yang ketiga, membantu guru menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat, membantu guru menggunakan metode-metode dan alat-alat pelajaran yang modern. Yang kelima, membantu guru memenuhi kebutuhan belajar peserta didik atau murid-murid. Yang keenam, membantu guru menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang ketujuh, membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan guru itu sendiri. Yang ke-8, membantu guru di sekolah sehingga mereka bergembira dengan tugas yang diperolehnya, sehingga di mana guru tersebut mengemban amanah dengan baik. Yang ke-9, membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber masyarakat. Dan yang terakhir, peran supervisi pendidikan ialah membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Selanjutnya beralih ke teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu teknik supervisi individual dan kelompok. Berbagai prosedur dan langkah-langkah untuk menjunjung supervisi pendidikan yang mumpuni terus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan. Berbagai teknik supervisi dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik kurikulum serta metode pembelajaran yang diimplementasikan. Berikut teknik supervisi individual. 1. Kunjungan kelas oleh kepala sekolah, pengawas, atau guru yang bersangkutan. Yang kedua, pertemuan secara pribadi antara supervisor dengan guru yang bersangkutan. Yang ketiga, observasi kelas. Yang keempat, menilai diri sendiri. Maksudnya, guru dapat menilai diri sendiri terhadap kinerja yang telah dilakukan selama proses pembelajaran. Selanjutnya, teknik supervisi kelompok bisa berupa kunjungan sekolah, rapat guru, penataran, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya adalah standar supervisi pendidikan. Standar supervisi pendidikan telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang harus memenuhi standar sebagai berikut. Untuk standar kualifikasi supervisi di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar, di antaranya adalah minimal sarjana S1 atau diploma 4, guru bersertifikasi pengalaman kerja minimal 4 tahun, berusia maksimal 50 tahun, serta lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Untuk standar kualifikasi supervisi di tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan yang sejenisnya, diantaranya adalah minimum magister S2 kependidikan dengan basis sarjana S1, rumpun mata pelajaran yang relevan, memiliki sertifikasi guru yang lulus seleksi, berusia maksimal 50 tahun, serta lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. Adapun untuk standar kompetensi supervisi
itu ada 6 kompetensi. Di antaranya kompetensi kepribadian, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, manajerial supervisi, dan kompetensi sosial. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi dengan adanya tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan, di mana memiliki karakteristik yang kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah, rasa ingin tahu terhadap hal sehingga membuat motivasi bekerja yang tinggi. Yang kedua adalah kompetensi supervisi akademik, di mana supervisi ini harus mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan. Membimbing guru dan menyusun silabus pembelajaran dengan baik, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, mengelola, merawat, dan mengembangkan akademik dengan baik merupakan kompetensi supervisi akademik. Untuk yang selanjutnya adalah kompetensi evaluasi pendidikan, di mana dalam kompetensi ini menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan, membimbing guru, menilai kinerja kepala sekolah, memantau pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar siswa, membina guru, mengolah dan menganalisis data penilaian kerja kepala sekolah. Kompetensi penelitian dan pengembangan. Pada kompetensi ini, supervisi harus menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan, menyusun proposal penelitian pendidikan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, dan pendekatan dilakukan untuk memecahkan masalah, serta menyusun model pembelajaran sebagai bahan ajar di kelas, serta memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas. Untuk kompetensi manajerial supervisi, diantaranya harus menguasai metode, teknik, serta prinsip tujuan yang sesuai, dapat menyusun program kerja, metode, serta laporan dengan baik. Juga mendorong guru dan kepala sekolah untuk terus melakukan hal yang dapat memajukan sekolah atau madrasah. Dan kompetensi yang terakhir adalah kompetensi sosial, di mana harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak dan aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Hal ini berdasarkan pemaparan materi dari awal mengenai supervisi pendidikan, maka dapat disimpulkan supervisi pendidikan merupakan hal penting bagi penunjang sebuah lembaga pendidikan. Dengan adanya supervisi ini, maka segala sesuatu dapat diawasi, mulai dari tenaga pendidikan, peserta didik, hingga tenaga kependidikan dan kepala sekolah. Sebagai supervisor, maka harus mengetahui dan mengenal berbagai teknik agar mampu untuk melakukan supervisi dengan baik berdasarkan undang-undang yang berlaku, agar setiap kebijakan mampu untuk meningkatkan standar pendidikan dan sekolah atau madrasah sehingga menjadi lebih baik. Dan supervisi juga menetapkan bahwa pendidikan serta tenaga kependidikan yang ada di dalamnya untuk memberikan pengarahan agar arah pendidikan itu mencapai suatu keprofesionalan, dan supervisor yang profesional akan menjadi tolak ukur seseorang dalam memenuhi kriteria untuk menjadi seorang tenaga pendidik dan juga satuan pendidikan. Sekian pematerian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.